Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin 23 Oktober 2023. IHSG hari ini ditutup dengan pelemahan 1,57% guys ya, menjadikan hari ini hari Senin merah berdarah-darah ya. Dengan outflow asing atau dana asing yang keluar dari pasar reguler sejumlah 590 miliar ya, lebih dari setengah triliun dana asingnya ditarik guys dari IHSG. Dan IHSG-nya gagal bertahan di support MA 200-nya dan langsung turun sangat signifikan ya, bahkan di awal sesi ya. Tentunya ini bukan hal yang positif ya untuk IHSG, melainkan sebuah tanda bahaya yang sebenarnya sering kita bicarakan dan sering kita obrolkan di video-video sebelumnya ya. Mungkin sudah semingguan guys ya, saya sering bilang seperti ini bahwa IHSG ini sudah kesulitan untuk naik. Lalu kita lihat juga kondisi geopolitiknya ya, sedang ada perang dan kondisi ekonomi makro atau ekonomi globalnya ini sedang tidak baik gitu guys ya. Apalagi kita lihat ya di sini memang rupiahnya pun semakin melemah ya, bahkan hampir mencapai level Rp16.000 per 1 US dollarnya seperti itu guys ya. Jadi better sebenarnya kita pegang cash dengan porsi yang lebih besar guys untuk saat ini ya. Karena sebenarnya ada prediksi juga bahwa ekonomi ini sedang diambang resesi ya, di mana pihak-pihak atau orang-orang yang nantinya pegang cash lebih besar itu tentunya akan lebih aman ya, baik dari sisi keuangan pribadi ataupun dari sisi kesempatan untuk membeli saham bagus di harga murah gitu guys ya. Karena memang kita lihat untuk pergerakan IHSG ini belum mencapai area terendahnya seperti market crash sebelumnya di tahun ini gitu guys ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, untuk IHSG-nya memang ada support kuat di bawah gitu guys ya. Jadi ya penurunannya belum maksimal, jadi sebenarnya IHSG ini masih bisa lanjut lagi. Jadi be aware ya teman-teman. Sebenarnya meskipun IHSG-nya turun, tapi ya ada juga guys saham-saham yang naik karena digoreng bandar. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bertanya gitu guys ya, apakah ketika IHSG turun semua sahamnya juga turun? Ya enggak juga gitu guys. Ada kok saham-saham yang naik karena memang digoreng bandar atau memang sentimennya masih positif dan ada akumulasi, itu pun ada gitu guys. Jadi sebenarnya masih bisa cari cuan di market ya. Sempat ada yang bilang juga gini guys, katanya kalau misalkan IHSG-nya turun ini akan sangat merugikan trader. Sebenarnya nggak 100% benar juga gitu guys ya, karena trader itu kan dia keluar masuk saham ya, dia beli lalu jual, beli jual ya. Jadi sebenarnya ya untuk para trader, kalau misalkan sudah ada plan untuk cut loss di level berapa misalkan, itu harus di plan dengan benar-benar plan gitu ya. Jadi harus mematuhi plan yang sudah dibuat gitu, jangan sampai meleset dan jatuh lebih dalam lagi gitu. Karena apa? Karena fokusnya itu untuk um, meminimalisir kerugian dan juga untuk melindungi modal kita gitu guys ya. Makanya ketika sudah keluar dari saham misalkan ya, nantinya saham tersebut turun dan ketika ada bullish reversal ya kita tinggal beli lagi, segampang itu gitu guys ya. Selama memang seorang trader itu punya cash yang dia selamatkan ya dari penurunan di saham sebelumnya, seperti itu guys ya. Nah, seperti yang akan kita bahas ya di video kali ini, kita coba cek PANI ya guys ya, Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, yang secara sentimen memang sebenarnya masih cukup positif ya, hanya saja di beberapa waktu ke belakang ini sempat didistribusi dan sempat jatuh gitu guys ya, dari 4 Oktober sampai 20 Oktober kemarin ya, di hari Jumat lalu PANI ini sempat didistribusi, dan hari ini kita lihat ini ada akumulasi kembali guys ya. Dan teman-teman perhatikan di sini untuk broker asingnya sudah mulai jarang-jarang guys ya. Beberapa broker ya, broker lokal dan juga broker retail yang ternyata akumulasi saham PANI ini ada RF guys ya, 37.000 lot. Ya, sedangkan yang distribusi ada YJ hanya 11.000 lot aja. Jadi overall memang ada akumulasi besar untuk saham PANI ya. Nah, karena kemarin memang sempat tertekan juga saham PANI, jadi MACD-nya di sini sudah mulai menipis guys untuk volume merahnya ya, karena hari ini memang ada kenaikan 14%-an untuk saham PANI. Ya, apakah ini bisa menarik? Ya, bisa.
Tapi apakah PANI ini bisa dibeli kalau misalkan kita sudah all in di saham dan nyangkut? Ya tentunya nggak bisa gitu guys ya, harus dengan cash yang ada di RDN gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman rela cut loss, tapi biasanya untuk saham bagus ya nggak cut loss pun nggak apa-apa gitu guys ya. Tapi untuk teman-teman trader, saya sarankan sih untuk selalu pantau terus sahamnya dan kalau misalkan ada bantingan atau sudah mulai melemah ya teman-teman take profit dulu aja. Ya lalu ketika ada bullish reversal seperti ini ya, pembalikan arah seperti ini teman-teman bisa masuk lagi kok. Ya bisa masuk lagi dan nanti bisa ikut dalam kenaikan harga saham PANI yang memang hari ini pun kenaikannya sangat menarik ya, 14,21% guys ya. Stokastik RSI juga sudah ada oversold ya. Jadi kemarin penurunannya ini ya kalau misalkan kita pantau terus, stokastiknya ada oversold. Jadi hari ini mulai naik dan saya rasa PANI ini akan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Jadi ini cukup menarik guys untuk saham PANI ya untuk swing trading jangka pendek ya. Untuk jangka menengahnya ya teman-teman pantau terus ya kalau misalkan masih kuat naik ya teman-teman boleh hold ya untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi untuk saham PANI ya. Jadi meskipun IHSG-nya turun dalam, anjlok dalam ya, tetap bakal ada saham-saham yang naik, guys. Apalagi saham-saham gorengan ya, banyak sekali ya saham-saham yang bangkit dari level gocap gitu, guys ya. Dan ini sangat menarik sebenarnya. Ya karena kita sebenarnya masih bisa tetap cuan, guys ya di saham meskipun IHSG-nya sedang anjlok seperti itu. Oke, guys, saham selanjutnya yang akan kita bahas adalah saham Bayu. Kemarin saya lihat ya ada salah satu channel yang bahas Bayu ya dari sisi fundamental, laba bersihnya naik katanya dan cukup oke. Untuk Bayu ya kita lihat hari ini memang ada kenaikan 2,70%. Sebenarnya kenaikan saham Bayu ini sudah terjadi ya sejak tanggal 27 September ya. Lalu naik tinggi di awal Oktober ya, di tanggal 2 Oktober naik tinggi dan sekarang di harga 1.520 untuk saham Bayu. Apakah Bayu bisa melanjutkan kenaikan? Ya, kalau misalkan ekonomi kita tidak masuk ke dalam resesi ya atau inflasinya masih bisa terkendali, sebenarnya sektor pariwisata ya, Bayu ini kan sektor pariwisata ya. Sebenarnya sektor pariwisata masih bisa bagus gitu untuk kedepannya kalau misalkan kita tidak kena resesi. Tapi kalau misalkan inflasinya terus naik dan kita kena resesi, ya apalagi wisatawan luar negeri gitu ya mancanegara, kalau misalkan di negerinya sendiri kesusahan atau ada inflasi yang tinggi, saya rasa sektor pariwisata pun akan terdampak gitu guys. Jadi jangan terlalu apa ya terburu-buru guys ya untuk menilai sebuah saham. Ya kita lihat di sini hari ini pun malah ada distribusi sebenarnya guys ya dari AZ dan juga MG. AZ di sini jualan 3.400 lot, MG-nya 2.500 lot ya masih jualan AZ dan juga MG. Yang akumulasi ini ada DP dan juga KK ya, tapi secara overall-nya di sini masih ada normal distribution ya. Meskipun memang MACD-nya di sini sebenarnya untuk volume hijaunya sudah mulai melemah ya, jadi cenderung turun sebenarnya untuk saham Bayu. Stokastik RSI juga overbought guys ya, dan dia lanjut turun. Jadi ya meskipun direkomendasikan oleh influencer ya, teman-teman harus cek lagi, cross check lagi minimal teman-teman cek bandarmologinya, cek chartnya, apakah benar-benar akan naik lagi atau malah akan turun gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman beli lalu naik ya, alhamdulillah ya bagus berarti ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ya enggak difilter lagi, tiba-tiba ada rekomendasi dari mana misalkan ya, lalu teman-teman tiba-tiba beli dan ternyata ada distribusi besar, ini kan teman-teman bisa floating loss gitu guys ya. Jadi ya hindarilah ya, tetap do your own research ya teman-teman. Jadi silahkan lakukan analisa kembali untuk saham Bayu Buana Tbk ini. Oke guys, kita akan lanjut ke saham selanjutnya ada MCOL ya, mungkin menjadi salah satu atau satu-satunya saham sektor batubara yang naik ya. Kita coba cek ya untuk saham-saham di sektor batubara ya, tadi kita sudah bahas juga untuk saham batubara lainnya yang memang secara general itu sedang mengalami penurunan. Tapi ternyata berbeda ya, MCOL ini malah bisa melanjutkan kenaikannya. Coba cek ya saham batubara. ABMM stagnan, ya MCOL-nya naik 0,93%, close di 5.440 ya untuk MCOL. Lalu ya
sisanya merah semua guys ya, sisanya merah semua ya untuk saham-saham di sektor batu bara. Ya, jadi untuk MCall menarik ya karena di sini ternyata ada YU guys, akumulasi 1000 lot guys ya untuk saham MCall, sedangkan ZP ini jualan 735 lot ya. Jadi overall cukup netral ya untuk MCall, tapi memang hari ini ada kenaikan. Ya, apakah MCall masih bisa melanjutkan kenaikannya? Kita akan coba pantau besok guys ya untuk MCall. Ya, di sini pun MACD-nya sudah ada golden cross guys. Ini yang menarik ya. Salah satu indikatornya menunjukkan MCall bisa melanjutkan kenaikan. Begitupun juga dengan stokastik RSI ya. Kemarin sudah ada oversold dan hari ini melanjutkan kenaikan gitu. Jadi sudah 4 hari guys ya, 4 hari ada bullish reversal untuk MCall. Tapi teman-teman harus berhati-hati juga gitu guys ya, harus hati-hati. Siapa tahu nanti MCall juga akan terdistribusi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli, tapi tiba-tiba kok kayaknya MCall nih susah naik ya, atau susah banyak yang jualan gitu ya di running trendnya ya berarti itu mulai ada tanda-tanda distribusi atau guyuran seperti itu. Jadi be careful ya. Kita akan lanjut ke saham NICL guys ya. Tadi saya bilang meskipun IHSG-nya turun akan ada saham-saham yang naik termasuk saham-saham gorengan yang lebih mudah untuk dinaikkan oleh bandar gitu ya. Jadi saya itu kurang setuju kalau misalkan memang ada yang bilang, wah kalau misalkan IHSG-nya turun ini akan berdampak jelek untuk trader. Nggak begitu juga gitu guys ya. Bahkan trader itu bisa saja trader yang memiliki lebih banyak cash daripada investor. Dan bisa saja investor memang nyangkut lebih dalam gitu ya daripada trader. Biasanya memang trader itu kan kalau CL ya, kalau CL realisasi profit dan loss-nya itu mereka harus benar-benar manage gitu. Jadi harus profitnya yang lebih tinggi daripada loss-nya. Makanya mereka ketika merealisasikan profit atau loss itu mereka cash-nya harus kembali, modalnya harus kembali gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya kesempatan bagus buat para trader bisa beli saham-saham bagus di harga murah. Misalkan ada Raw Energy turun lebih dalam lagi ya. Nah, itu kan nanti yang bisa beli di harga paling murah itu adalah trader gitu. Yang punya cash lah intinya ya, yang punya cash dan biasanya ya trader itu kan dia jual beli ya mengamankan modal gitu. Yang berarti secara overall ya, kalau misalkan tradernya itu stick to the plan ya, itu ya mereka yang paling banyak memiliki modal sebenarnya, seperti itu guys ya. Makanya di sini kita lihat ya, potensi cuan dari saham gorengan pun bisa kita dapatkan ya, kalau misalkan memang, trading plan-nya, harus benar-benar strike gitu ya, harus benar-benar ketat gitu ya. Karena, mungkin ya teman-teman nggak apa ya, nggak terlalu sering scalping. Termasuk saya ya, saya pun tidak terlalu sering scalping. Tapi ada metode scalping yang menurut saya lumayan aman gitu guys ya. Lumayan aman dan tidak terlalu harus memantau sahamnya, yaitu metode BSJP atau beli sore jual pagi. Itu menurut saya metode yang lumayan cukup worth it dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk pantau saham gitu. Jadi misalkan beli sore, jualnya pagi gitu ya kan biasanya pagi itu ada lonjakan saham gitu ya, ada lonjakan volume. Nah, kita bisa manfaatkan untuk menjual saham. Ya tadi pun saya praktekkan memang BSJP masih worth it ya, masih cukup oke. Tadi saya cuma coba-coba scalping ya. Jadi scalping metode BSJP tadi saya coba ya bagus gitu guys ya, hasilnya lumayan cukup oke. Kita akan coba dengan cash yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi ya beli sore jual pagi gitu ya udah gitu. Sisanya ketika jam perdagangan itu ya kita nggak usah trading pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan di sore hari ya itu kita cari-cari lagi nih kira-kira saham apa yang besok ini akan melanjutkan kenaikan. Ya sesimpel itu guys ya untuk BSJP. Ya di sini kita lihat NICL ya dari tanggal 18 Oktober, 19 Oktober, 20 lalu hari ini 23 masih bisa melanjutkan kenaikan tapi kita lihat sudah ada distribusi ternyata guys ya. Nah, ini juga sudah ada pantulan dan sempat di ke high 348 lalu hari ini close di 326 ya. Jadi secara overall memang ada distribusi nih, ada penjualan gitu guys ya dari broker PD. PD jualan 107.000 lot ya, sedangkan yang akumulasinya hanya NI 55.000 lot dan lainnya ini XC lumayan cukup besar ya, akumulasinya 40.000 lot ya. Jadi untuk NICL ya sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih suka BSJP gitu guys ya, beli sore jual pagi.
Tapi ya kalau misal teman-teman, menguasai scalping atau mau belajar scalping, ya silahkan ya belajar yang, benar gitu guys ya, belajar yang baik dari para master-master scalping, ya seperti Bekti Sutikna gitu guys ya, Om Bekti, lalu ada juga, seperti apa tuh guys yang IG-nya jalan-jalan santai itu? Lupa saya guys namanya ya, IG-nya tuh jalan jalan jalan-jalan murah gitu ya. Om Ben, ya Om Ben, Om Ben. Nah, misal teman-teman mau belajar dari Om Ben boleh, dari Om Bekti boleh gitu ya. Silahkan ditonton metodenya seperti apa gitu ya. Lalu kita lanjut saham selanjutnya ada PMMP. Nah, ini terkait dengan sentimen di mana Gibran ya, Gibran Rakabuming ya, kakak dari Kaisang Pangarep ini ternyata terpilih menjadi cawapresnya Bapak Prabowo gitu guys ya. Makanya hari ini ARA guys ya 24 persenan ya untuk PMMP. Nah, ini cocok sebenarnya untuk BSJP ya kalau misal kita bisa ambil di harga di bawah ARA. Karena kalau sudah ARA ya kita sulit untuk beli ya. Tapi kalau misalkan kita beli di bawah harga ARA misalkan di 300-an ketika harganya naik dan tiba-tiba naik di 316, ya ini masih bisa di-hold untuk, hari besok gitu ya, paginya bisa jualan seperti itu. Tapi kalau misalkan paginya ini masih naik, ya teman-teman di-hold aja gitu. Jadi sebelum jualan itu pantau aja terus, dipantau terus, nanti kalau misalkan dia naik dan tiba-tiba ada guyuran, teman-teman langsung jualan gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu, tapi ya, jam terbang ya, kembali lagi jam terbang harus, bagus gitu ya. Tapi kita lihat ya ternyata di sini di saham PMMP ini ada yang jualan guys ya. YP distribusi lumayan cukup besar 143.000 lot ya, sedangkan yang akumulasi ada LG dan juga DR 68.000 lot dan 51.000 lot guys ya. Untuk PMMP ini ada di sektor distribusi ikan laut, udang kalau nggak salah guys ya. PMMP distributor terbesar kedua udang ke Jepang sama ke mana tuh guys, lupa saya ya, tadi tadi sempat baca gitu ya. Pokoknya distributor udang terbesar kedua ya untuk PMMP ini. Lalu kita lihat untuk STRK. STRK ini sempat anjlok ya di 16 Oktober dan 17 Oktober. Banyak sekali yang nyangkut saya rasa dan bisa naik lagi dari level 160-an ya, bisa naik dan sekarang di 280 guys ya. Hari ini pun ARA ya 25% untuk STRK Lovina Beach Brewery. Kita pun ikut ini ya guys, ikut IPO-nya waktu itu ya, ikut IPO jadi IPO Hunter. Lalu ya ketika udah cuan ya, ARA berapa kali gitu ya kita jualan ya, ya alhamdulillah cuan gitu. Tapi kita belum masuk lagi di STRK. Ya mungkin kalau misalkan besok masih bisa lanjut naik ya kita cobalah untuk BSCP gitu guys ya. Oke guys, jadi itu sih strategi yang baru-baru ini saya gunakan ya. Maksudnya saya gunakan lagi karena dulu kan sempat scalping juga ya, sempat BSCP juga. Ya sekarang mulai BSCP lagi ya. Overall ada beberapa saham yang naik meskipun IHSG-nya turun, yaitu ada PANI ya naik 14%, Bayu hari ini naik 2 persenan, lalu MCOL naik 0,93%, sisanya ada NICL ya naik 10%, lalu EPMMP, ARA ya dan STRK juga ARA. Gitu guys ya untuk strategi ya mungkin cuan tipis-tipis gak masalah, yang penting nggak boncos gitu, nggak boncos pun sebenarnya udah untung gitu guys ya. Makanya semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin mau belajar scalping nih di saat IHSG-nya merah, ya jangan sampai kena guyur aja sih. Jadi harus punya trading plan yang bagus gitu ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.